Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita berkumpul di sini. Allah berikan nikmat sehat, nikmat waktu luang. Allah juga yang menggerakkan hati kita untuk hadir di acara kajian pada pagi hari ini. Terima kasih pada Uti Villa yang sudah hadir menyempatkan pada pagi hari ini. Salat serta salam kita haturkan pada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita mengenal Islam, kita mengenal dari yang gelap menjadi terang. Perkenalkan sebelumnya, saya Lucky yang akan memandu acara pada kajian Bengkel Diri Surabaya hari ini. Untuk membuka, kita bersama-sama ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah ikut kajian BD, ada yang baru tahu juga ya kajian BD karena baru pertama kali ini kita mengundang Ustadz Salim. Ya, saya akan menekan sedikit tentang Bengkel Diri itu sendiri ya. Jadi Bengkel Diri ini adalah sekolah yang berbasis online. Jadi nanti kalau misalnya kita daftar akan dimasukkan ke grup per kelasnya, ada beberapa kelas, nanti akan berfokus kepada pengembangan diri. Jadi materinya tuh nggak cuma tentang Islam, nggak cuma tentang dunia, tapi juga ada pengembangan diri seperti public speaking, fotografi, ada videografi juga diajari di situ, dan juga kita di setiap harinya ada laporan amal yauminya dari wali kelasnya. Jadi setiap kelas ada wali kelasnya seperti ini ya, anak sekolah ya, ada wali kelasnya. Dan sekarang alhamdulillah kami sudah membentuk komite di beberapa daerah, yaitu di Surabaya ini sendiri, ada di Yogyakarta, di Jawa Barat, dan juga di Jakarta. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan para sponsor dan media partner. Ada dari Alanabi Herbal Store yang bisa teman-teman akses di Instagramnya @walidah.nr, yang teman-teman juga dapat sampelnya pada saat registrasi tadi. Ini adalah herbal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini menyediakan berbagai madu, rub oil, dan juga aromaterapi. Selanjutnya juga ada jajan skincare oil, bisa teman-teman akses di @jajan.skincareoil. Kalau misalnya teman-teman udah capek, penat, pergantian musim gini, ya itu enaknya tuh relax gitu ya. Nah ini juga menyediakan Young Living sebagai aromaterapi. Terus ada juga Kaunia Oil dan Skincare. Ini kalau misalnya, nah kita seperti yang kita tahu ya, nilai mata uang itu kan berubah-ubah ya setiap waktu ya. Tapi yang paling stabil adalah emas itu sendiri. Nah ini di Feeling Gold, @feelinggold.id itu menyediakan logam mulia yang bisa teman-teman beli dari mulai berat 0,025 gram. Dan yang pasti trusted ya. Ada juga dari, selanjutnya ada dari @satya091. Ini adalah sebuah independen distributor in Egypt yang menyediakan Kangen Water. Jadi air yang terbaik di dunia itu adalah, seperti kita tahu air apa? Air Zam-Zam. Cuma kan jauh ya, cuma ada satu sumbernya di dunia. Nah itu ternyata memiliki kandungan hidrogen yang tinggi, dan itu Kangen Water ini bisa diproses melalui mesinnya dengan mesin level up namanya. Nanti teman-teman juga bisa ada di bazar. Selanjutnya juga kita berterima kasih kepada Lil and Cute Bro yang menyediakan baby bros yang unyu-unyu dan perintilan untuk gantungan kunci, dan jangan khawatir, ada yang elegan juga desainnya. Ada Tumbas Buku by Ezio yang menyediakan buku pendidikan terbaik sesuai syariat Islam bagi anak-anak, dan juga mainan edukatif, dan juga ada minyak balur dan skincare Kaunia. Ada Ditra Sehat juga yang menyediakan BF Naturbi, produk Kaunia, dan Booster Factory. Ada Pangwang Dimsum, tadi teman-teman juga dapat saat registrasi, ada dimsum, nah itu dari Pangwang, @pangwang01. Ini dimsumnya tanpa MSG dan variannya juga banyak. Ada wonton, ada mentai, ada ceker, dan favoritnya adalah chili oilnya yang nggak bikin seret di tenggorokan. Ada faki.id,
yang menyediakan cake, dessert, snack box, dan juga kopi rempah yang menggunakan bahan premium dan halal tanpa pengawet. Dan ini Alistan Travel, bisa teman-teman kunjungi di @nisamili.umrohhaji. Ini travel umroh dan haji yang trusted, sudah memberangkatkan jamaah banyak ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa hubungi, ada diskon menarik. Terima kasih juga kepada para media partners dari One Day One Juice Surabaya, Peduli Jilbab Surabaya, Serambi Hijrah, Hijabi Surabaya, Event Dakwah Surabaya, dan juga lokasi kita pada hari ini Masjid As-Salam Purimas. Di sini saya mau mengingatkan ada permajelis juga, dan di seberang sana ada bazar juga yang teman-teman bisa akses nanti ketika acara sudah selesai. Ini macam-macam ya stand bazarnya, ada dari ala Nabi, ada herbal ala Nabi, ada Faki, cake dessert yang menjual jajanan basah, ada tumbas buku by Ezio, buku anak yang berbasis Islami, ada jajan skincare oil yang menjual Young Living, aromaterapi, dan juga produk Kaunia, ada Bakefield Sidoarjo yang menjual cake, dessert, roti, ada Jan Jajan yang menjual cold press juice, dan juga Mbak Rini yang menjual nanti ada donat, pisang, es cendol, ada kedai terdekat juga, ada lumpia, asinan, roti, kopi, terus ada Mbak Satya Kangen Water juga yang menjual kangen water, ada Human Initiative, terus ada Ibrahim Tour Surabaya, ada My Dear Perfume yang jual parfum, ada Ditra Sehat yang jual Kaunia, Booster Factory, ada Sahibah Station yang menjual buku parenting dan mainan edukasi, dan juga Blow In Day yang menjual hijab. Jadi teman-teman di sini nanti bisa langsung transaksi di bazar di boothnya masing-masing. Cuma untuk makan dan minum kita persilahkan untuk di Serambi, tidak di dalam area bazar dan area kajian. Ada bermajelisnya, kita ingatkan dulu. Jadi semoga kita di sini datang itu meluruskan niat karena Allah, dan semoga teman-teman juga menjaga wudhunya. Tadi teman-teman juga banyak yang sudah hadir lebih awal, alhamdulillah, dan menyiapkan infak terbaik dalam majelis ilmu. Antri dengan rapi, meletakkan alas kaki di tempat yang disediakan, dan ini alas kakinya adalah tanggung jawab pribadi dari teman-teman sendiri ya. Salam senyum sapa untuk menjalin ukhuwah dan silaturahmi. Silahkan senyum dulu ke sebelahnya, ke kanan kirinya. Ya, ini sedekah sekalian ya ke kanan kirinya. Untuk yang membawa anak-anaknya, kita tidak melarang, tapi mohon dikondisikan, karena ini juga ikhtiar kita mengajarkan pada anak supaya ini ya, cinta pada acara-acara seperti ini ya. Terus HP-nya agar di silent supaya tidak mengganggu saat acara dan tidak berselfie saat kajian berlangsung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau foto materinya nanti boleh, tapi tidak selfie ya, tidak selfie. Jadi misalnya muter terus selfie sama materinya itu jangan. Selanjutnya agar menambah keberkahan pada kajian kita pada pagi hari ini, kita akan buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Sasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Sastra. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi menambahkan keberkahan kita, majelis kita pada pagi hari ini. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang sudah masuk grup ya, masuk grup peserta ya. Nah, di situ sudah diberitahu juga sama admin ada challenge. Mungkin ada teman-teman yang ada challenge yang nanti insya Allah akan dapat hadiah dari para sponsor. Nah, challenge-nya tuh gampang, sangat gampang, dan nanti selesai cuma 1 jam lagi, cuma sampai jam 8. Jadi teman-teman seperti biasa, teman-teman bisa nanti meresum materi dari Ustadz, atau teman-teman ada yang bikin reels, ada bikin video tentang perjalanan teman-teman ke sini, itu boleh juga. Pokoknya tentang kajian ini apapun, dan jangan lupa akunnya tidak di privat, terus tag juga ke Instagram kami di @bengkeldiri_Surabaya. Sambil menunggu pemateri kita datang ya, kami mau mengucapkan terima kasih lagi kepada para sponsor yang sudah mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Ada Ala Nabi Herbal Store, herbal sesuai Al-Quran dan Sunnah untuk menjaga kesehatan tubuh, yang menyediakan madu, rub oil, dan juga aromaterapi. Ada Jajan Skincare Oil. Ini teman-teman juga bisa menemukan di bazar ya, Ala Nabi dan Jajan Skincare Oil ini. Jadi kalau misalnya penat, bisa merilekskan tubuh yang ditemani dengan Young Living aromaterapi. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah tahu produk Young Living ya. Kalau misalnya ada bisa buat batuk-batuk, bisa misalnya untuk susah tidur, itu bisa menggunakan ikhtiar dengan menggunakan Young Living ini sebagai aromaterapi. Dan juga Feeling Gold ID yang menjual logam mulia mulai dari 0,025 gram. Nah, kalau logam mulia ini ya, setahu saya, misal teman-teman adanya duitnya cuma bisa beli yang kecil dulu, beli yang kecil, nanti setelah kekumpul jadi 1 gram atau 100 gram ya mungkin ya, atau 1 kilo, amin ya Allah. Itu bisa ditukarkan ke Feeling Gold ID. Kalau 1 kilo mungkin kita langsung berangkat ke Baitullah bareng-bareng ya Allah ya, amin. Nah, juga ada Satya 091 yang menyediakan Kangen Water dan segala produk Kangen Water untuk konsumsi, untuk beauty water, strong exit, dan yang untuk kecantik. Mungkin di sini teman-teman bisa mengenal teman-teman sebelahnya. Ya, mungkin ada yang dari jauh ya di sini. Selain yang dari Surabaya, di sini ada yang dari luar Jawa Timur mungkin, atau luar Jawa. Domisilinya, bukan KTP-nya ya, domisilinya. Ada yang dari luar Jawa mungkin? Oh nggak ada ya, terlalu jauh emang kalau luar Jawa. Luar Jawa Timur mungkin? Oh nggak mepet lagi. Ponorogo, Madiun, Ngawi? Nggak ada. Yang dari jauh mana ya? Dari Rungkut wes paling jauh. Ada yang dari Rungkut paling jauh? Belum ada? Dari Rungkut ini nggak ada yang datang. Astagfirullahaladzim, oh ada di belakang rombongan, alhamdulillah dari Rungkut. Ada dari mana ya? Dari mana ini kakak-kakaknya? Medoan, oh jauh ini Medoan, Masya Allah. UPN sini ya Mbak ya?
Widih, lumayan Sedanti. Ini kakak-kakaknya? Surabaya juga. Surabaya, ya Surabaya. Mungkin ada di Surabaya Utara, atau dari Surabaya Barat, mungkin Surabaya Barat yang melewati tol, atau harus kita dapat info dari panitia ada yang menginap. Ada teman-teman, ada peserta yang menginap, tapi nggak di masjid karena masjidnya nggak buka 24 jam ya, Qadarullah. Ada yang menginap karena berangkat dari daerahnya malam kemarin atau dini hari. Ada. Oh ini Masya Allah paling depan, siap. Datangnya paling pagi nih bersama panitia ya. Dari mana kakak? Oh dari Malang, naik kereta tadi atau bis? Ngebis, alhamdulillah, Masya Allah ya. Perjuangan kita pada pagi hari ini, semoga setiap langkahnya, setiap jaraknya Allah luruskan hati kita, Allah bukakan hati kita, ikhlaskan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Salim Akhukum Fillah atau yang nama aslinya adalah Ustadz Arif Nur Salim adalah seorang penulis buku Islami dan pendakwah dari Jogja. Namanya mulai dikenal setelah menerbitkan buku Nikmatnya Pacaran Setelah Menikah pada tahun 2003. Kayaknya adik rumah Isya tadi belum lahir ya. Ustadz Salim sudah mengeluarkan buku, Masya Allah. Selain penulis, Ustadz Salim juga penggiat Masjid Jogokarian dan pengasuh Majelis Jejak Nabi yang membahas Sirah Nabawiyah di Masjid Jogokarian. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang koleksi bukunya Ustadz Salim, ada yang punya semua serinya, semua bukunya. Oh iya, alhamdulillah. Ini beberapa karya dari Ustadz Salim Afila. Yang pertama ada Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan, Agar Bidadari Cemburu Padamu, Gue Never Die, Barakallahu Laka, Bahagia Merayakan Cinta, Saksikanlah Bahwa Aku Seorang Muslim, Jalan Cinta Para Pejuang, Dalam Dekapan Ukhuwah, Menyimak Kicau Merajut Makna, Lapis-lapis Keberkahan, Menggali ke Puncak Hati, Rihlah Dakwah, Bersamamu di Jalan Dakwah Berliku, Sunnah Sedirham Surga, Hashtag Mencurigakan Sekali, Sang Pangeran dan Janis Sari Terakhir, Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita, Kisah-kisah Pahlawan Nusantara, dan yang terbaru adalah buku Kisah-kisah Perempuan Peradaban. Mungkin ada yang sudah punya ini buku terbarunya? Kisah Perempuan Peradaban? Oh sudah ada yang punya, Masya Allah. Udah dibaca belum Mbak? Sudah, gimana menurut Mbak isinya? Bagus, mantap. Seperti karya Ustadz Salim sebelumnya ya, kalau Ustadz Salim membahas tentang sejarah, tentang sirah itu memang kita jadi, nggak kayak belajar sejarah, kita jadi kayak diceritain kayak, wah, Masya Allah Islam itu dengan segala peradabannya, dengan segala perjuangannya, ya alhamdulillah kita bisa menikmati Islam dengan budaya. Alhamdulillah hari ini kita bisa dengan kajian di sini, Allah mudahkan dengan tempat yang enak, yang adem, yang nyaman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut pemateri kita pada hari ini, Ustadz Salim Afila. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul fadil, hadratul mukarramin, yang kita hormati, para sepuh, penispuh, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada pagi hari ini di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini
tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, seperti termaktub dalam sabda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim ayat wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut tanpa terkecuali. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama besar Al-Azhar menulis sebuah kitab yang menjadi disertasi beliau di perguruan tinggi yang sama. Judulnya Tahrirul Mar'ah fi Asrir Risalah, pembebasan perempuan di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa risalah Nabi Muhammad SAW oleh beliau disebut risalah pembebasan perempuan? Karena memang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW inilah yang mengubah sikap dan juga posisi kaum perempuan di dalam peradaban. Setelah selama beribu-ribu tahun dalam berbagai peradaban di barat maupun di timur, baik itu di Yunani kuno, di Romawi, di Mesir kuno, di Mesopotamia kuno, sampai pun di Persia, India, bahkan Tiongkok, pandangan terhadap perempuan adalah pandangan yang misoginis, atau pandangan menilainya tidak setara dengan laki-laki, lebih rendah, dan memiliki hak-hak yang lebih sedikit, namun dengan tugas-tugas dan kewajiban yang banyak. Pada masa lalu, perempuan bahkan bukan dianggap sebagai subjek, melainkan objek, dan mereka menjadi properti, hak milik yang kemudian bisa dialih tangankan, bahkan diwariskan. Ini bisa kita cermati dalam dinasti-dinasti para faraoh Mesir kuno, di mana kemudian faraoh yang memerintah ketika meninggal dunia, maka dia mewariskan bukan hanya hal-hal yang dalam bentuk bangunan-bangunan fisik dan harta benda, tetapi juga istri-istri selirnya kepada faraoh berikutnya. Juga dalam masa Kekaisaran Romawi, hak-hak perempuan diakui tetapi separuhnya. Demikian pula dalam berbagai peradaban lain yang tadi sudah kita sebutkan. Hatta ketika datang agama Kristen, maka kemudian pandangan misoginis ini justru semakin kuat.
diiringi dengan posisi perempuan yang dianggap salah dan kalah. Misalnya kalau kita melihat di dalam Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita akan menemukan narasi bahwa yang digoda oleh iblis di dalam surga supaya memakan buah yang dilarang, itu adalah Hawa. Lalu Hawa yang tergoda oleh iblis inilah yang merajuk kepada Adam. Baru kemudian Adam yang mengikuti keinginan istrinya berani kemudian melanggar larangan Allah. Sehingga narasi ini membuat perempuan diasosiasikan dekat dengan rayuan setan, dekat dengan godaan iblis, dan dialah yang dipersalahkan dalam kasus turunnya manusia dari surga ke dunia. Bahkan ketika gereja mengalami reformasi pada abad ke-15 dan 16 dengan tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin, pandangan misoginis itu tidak berubah. Seperti dalam surat-surat Martin Luther, kita bisa menemukan kutipan-kutipan seperti iblis menampakkan wajahnya di dunia dalam dua sisi. Sisi pertama adalah Turki Utsmani, sisi kedua adalah perempuan. Karena pada waktu itu Kekaisaran Romawi Suci di Eropa sedang berhadapan dengan Turki Utsmani. Sehingga Martin Luther mengatakan iblis itu di dunia wujudnya dua sisi, Turki Utsmani dan perempuan. Sampai pada kita bisa membaca buku yang sangat populer tentang psikologi pendidikan. Judulnya Toto-chan. Penulisnya Tetsuko Kuroyanagi. Dia menceritakan Jepang di era Perang Dunia Kedua. Bagaimana kemudian Tetsuko Kuroyanagi menceritakan ketika dia kecil sedang berada di meja makan bersama keluarga, mencoba untuk bercerita kepada ayah dan ibunya tentang apa yang dialaminya di sekolah, maka ibunya menghardiknya dengan mengatakan, diam, anak perempuan itu untuk dilihat, bukan untuk didengar. Maka risalah Rasulullah Muhammad SAW yang adil dan mengangkat kemuliaan perempuan disebut sebagai Tahrirul Mar'ah, risalah yang membebaskan perempuan. Quran tidak mengandung bias-bias misoginis seperti yang terjadi di dalam Bible. Seperti kita bisa membaca di dalam Al-Quran, kalau Bible mengatakan yang digoda oleh iblis adalah Hawa, di dalam Al-Quran Allah mengatakan fawaswasa ilaihi masyaitan, maka syaitan memberikan bisikan waswas kepada keduanya. Fa'azallahu masyaitan, maka syaitan menggelincirkan keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fih, maka syaitan menjadi sebab mereka berdua keluar dari tempat yang mereka huni, yaitu surga. Berbeda sekali redaksinya dengan redaksi Bible yang misoginis. Quran dengan adil mengatakan setan itu memberi bisikan waswas kepada keduanya. Setan itu menggelincirkan keduanya. Setan itu mengeluarkan keduanya. Sejak awal dalam kisah tentang penciptaan manusia, Quran adil, tidak menghakimi dan merendahkan perempuan. Tidak sebagaimana teks yang ada di dalam Bible yang menyalahkan perempuan atas kasus berpindahnya manusia dari Taman Eden, dari surga ke dunia.
Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran memiliki redaksi-redaksi yang dengan gamblang menyatakan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjadi yang paling baik di sisi Allah. Man amila minkum min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal baik di antara kalian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Atau kemudian banyak disebutkan wal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati was salihina was salihati dan seterusnya. Semuanya menyebut tentang kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, yang baik, yang muslim, yang mukmin, yang saleh dan salihah, kesemuanya disebut dengan kalimat yang mandiri. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, laki-laki yang berislam, perempuan yang berislam, laki-laki yang saleh, perempuan yang salihah, laki-laki yang berinfak, perempuan yang berinfak, laki-laki yang membenarkan, perempuan yang membenarkan. Kesemuanya menunjukkan redaksi kesetaraan itu. Dan bahkan Al-Quran Karim melangkah lebih jauh dengan memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan yang mulia, yang kemuliaan mereka bahkan sulit untuk diimbangi oleh laki-laki dari berbagai zaman. Al-Quran menyebut kisah tentang Asiyah, istrinya Fir'aun, sebagai perempuan yang paling mulia, suri tauladan dalam keimanan, menunjukkan betapa Al-Quran memuji perempuan yang tangguh dan independen, mampu menyatakan sikap bahkan keimanannya di hadapan kekufuran dan bahkan di hadapan seorang suami yang mengaku Tuhan yang menjadi tokoh utama dari kekufuran kepada Allah. Al-Quran Karim juga menyoroti kisah Maryam putri Imran dengan kemuliaannya, kesuciannya, keagungannya untuk menjadi pemakmur Baitul Maqdis, Al-Batul, yang sangat tekun beribadah di dalam Masjidil Aqsa, yang melalui dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan satu keajaiban yang tidak ada padanannya di seluruh bumi sepanjang masa, yaitu dengan menganugerahkan Isa alaihissalam melalui rahimnya yang suci tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun, dan lahir sebagai seorang bayi yang ajaib, yang mampu berbicara, membela kesucian ibunya, dan kemudian menjadi seorang nabi yang minas salihin, nabi yang saleh dan membawa risalah untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan Bani Israel. Al-Quran Karim memberikan gambaran yang begitu utuh tentang perempuan-perempuan yang tangguh dan berdaya, yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam berbagai sabdanya tentang kemuliaan dan ketangguhan perempuan-perempuan tersebut, hingga kita kemudian juga melihatnya
diamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, prinsip-prinsip Quran tentang kemuliaan dan ketangguhan perempuan itu oleh para istri beliau, para putri beliau, dan para sahabiyah yang mulia. Islam memuliakan perempuan dalam segala kedudukannya. Yang pertama sebagai ibu. Maka kita menghafal sabda Nabi SAW, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki para ibu. Ketika ada seorang sahabat menghadap kepada Nabi SAW, kemudian bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Nabi SAW mengatakan ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru yang keempat beliau menyebutkan ayahmu. Pembandingnya tidak sesederhana dijumlahkan. Mungkin ada yang mengatakan kalau dengan demikian bakti dan hormat kepada ibu itu 3 kali lipat dibandingkan bakti dan hormat kepada ayah. Tapi tidak, urutannya menunjukkan arti lebih. Ibumu, 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 baru ayahmu, lebih tepat dianalogikan seperti pertandingan olahraga, di mana medali emas, medali perak, medali perunggu disapu bersih oleh ibu-ibu, sedangkan bapak-bapak itu juara keempat hadiah hiburan. Biasanya kipas angin cantik. Dalam kedudukannya sebagai ibu. Dalam kedudukan sebagai istri, maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku tanpa congkak menjadi suri tauladan tentang bagaimana hal terbaik dalam memperlakukan seorang istri. Maka ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai ibu, ceritakan kepada kami perkara yang paling menakjubkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Aisyah menangis dan kemudian mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Semua urusan beliau itu menakjubkan. Ketika didesak untuk menceritakan, Aisyah menuturkan, pada suatu malam ketika Rasulullah berada di rumahku dan beliau berbaring di pembaringanku, ketika kulit kami sudah saling menyentuh satu sama lain, beliau membelaiku dan kemudian beliau mengatakan, berbisik di telingaku, wahai Aisyah, apakah engkau ridha jika malam ini kugunakan untuk beribadah kepada Rabbku? Bayangkan, mau sholat malam, izin istri. Wa ana khairukum li ahli. Dan itu contoh bagaimana perilaku terbaik beliau kepada keluarganya. Karena sholat malam itu bagi beliau perlu minta izin istri, sebab malam itu adalah haknya istri beliau mungkin untuk curhat, haknya istri beliau untuk ditemenin, haknya istri beliau untuk kemudian diajak ngobrol, pillow talk, begitu kan? Dan ketika beliau hendak menggunakannya untuk sholat malam, beliau meminta izin kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Itulah Rasulullah SAW
memberikan contoh bahwa dalam posisi sebagai istri, perlakuan kepada seorang istri menentukan kemuliaan seorang laki-laki. Yang ketiga, dalam posisi sebagai anak perempuan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, dia mendidiknya dengan baik, maka baginya surga. Lalu ada seorang sahabat yang mengacungkan tangan dan berkata, bagaimana kalau 2 anak perempuan ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, barang siapa memiliki 2 anak perempuan, dia didik dengan baik, maka baginya surga. Lalu ada sahabat lain yang kemudian mengacungkan tangan lagi, bagaimana jika 1 anak perempuan ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, barang siapa memiliki 1 anak perempuan, dia didik dengan baik, maka baginya surga. Tidak ada versi anak laki-laki dari hadis ini. Tidak ada versi anak laki-laki dari hadis ini. Jadi penghormatan kepada perempuan itu mencapai puncaknya pada apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, baik sebagai ibu, sebagai istri, maupun sebagai anak perempuan. Semua dalam posisi apapun, perempuan mendapatkan kehormatan yang setinggi-tingginya. Maka lalu kita menyaksikan dalam sejarah Islam tampil perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang memahami apa peran yang bisa mereka ambil untuk berkontribusi di dalam peradaban. Dari sisi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Sayyidah Khadijah, seorang jutawan besar dengan bisnis internasional, mengelola modal yang sangat luas, yang dia tunjuk manajer-manajer untuk menjalankan bisnis itu dari negeri Yaman sampai ke negeri Syam. Dan Khadijah sebagai istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi perempuan yang tangguh dan teliti, menjadi buffer yang menyangga perjuangan suaminya dengan segala yang dia miliki. Mungkin di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya Khadijah radhiyallahu anha yang terfikir untuk memverifikasi Jibril alaihi salam. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW bercerita kepada Khadijah, wahai Khadijah, malam ini Jibril akan datang kepadaku. Maka Khadijah sejak ba'da Isya sengaja memeluk Rasulullah SAW di pangkuan beliau, bermesraan, mencium kening beliau, mencium pipi beliau, menggenggam tangan beliau, bermesraan sampai menjelang tengah malam. Ketika menjelang tengah malam, Rasulullah baru menyadari, kok Jibril nggak datang-datang ya? Katanya mau datang. Kemudian Khadijah mempersilahkan Rasulullah duduk dan beliau beringsut menjauhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa jengkal. Maka kemudian datanglah Jibril alaihi salam, yang lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, engkau berjanji untuk datang pada malam, kenapa ini sampai tengah malam engkau baru muncul? Kata Jibril alaihi salam, sebenarnya saya telah menanti dari tadi,
Hanya saja saya merasa malu karena engkau ya Rasulullah dan Khadijah sedang bermesraan. Maka kemudian Nabi menyampaikan kepada Khadijah, wahai Khadijah, ternyata inilah Jibril, dia malu kepada kita karena tadi kita bermesraan. Kata Khadijah, maka ya Rasulullah, dia benar adalah malaikat. Karena kalau dia setan, setan tidak punya rasa malu. Jadi diverifikasi oleh Khadijah, ini sebenarnya malaikat beneran ataukah setan yang menyamar? Maka kemudian Jibril alaihissalam tertawa dan kemudian menyampaikan salam kepada Khadijah. Wahai Rasulullah, sampaikan salam saya kepada Khadijah. Maka Khadijah menjawab dengan satu sunnah yang akan menjadi tradisi kita sampai hari ini. Wa alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan atasmu ya Rasulullah, juga atas Jibril, keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah. Bayangkan, Jibril diverifikasi. Hanya Khadijah yang melakukan itu. Maka kita mengingat pula bagaimana peran Khadijah ketika datang wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Maka Khadijahlah yang menjadi penopang luar biasa di tengah kegalauan Nabi SAW untuk menjalankan risalah tersebut. Jadi jangan bayangkan dapat wahyu itu bahagia. Bayangkan bahwa dapat wahyu, didatangi malaikat Jibril itu seperti Anda tukang kebun, baru mikirin perusahaan yang terkatung-katung, lalu tiba-tiba Anda diangkat menjadi direktur utama, dan dikasih tahu bahwa hutang perusahaan adalah 100 kali lipat nilai asetnya. Nabi SAW itu baru gelisah memikirkan keadaan umat, lalu tiba-tiba Jibril datang menyampaikan wahyu yang intinya, iya wahai Muhammad, umat lagi nggak karu-karuan, ya sudah kami serahkan kepadamu, tolong diubah. Kan begitu. Maka ketika kemudian Nabi SAW pulang, tersaruk-saruk, berulang kali jatuh, bangun, berkeringat dingin, pucat pasi, menggigil, gemetaran di depan pintu, Khadijah tampil. Membawa Nabi ke pembaringan, diselimuti, dipersilakan istirahat, menyendiri, berkontemplasi dan merumuskan solusi. Nanti ketika Nabi SAW sudah tenang dan sudah bercerita, maka Khadijah membawa Nabi untuk mendapatkan tazkiyah, mendapatkan wawasan, ilmu tentang apa yang sebenarnya dihadapi. Kepada siapa Khadijah membawa Rasulullah? Waraqah bin Naufal. Disitulah Khadijah meminta Waraqah menjelaskan apa yang sedang dialaminya, dan disitulah Rasulullah terkejut. Terkejut bagaimana? Karena Waraqah mengatakan, wahai putra saudaraku, sungguh telah datang kepadamu namus besar seperti yang dulu mendatangi Musa alaihissalam. Maka seandainya nanti tulang-tulangku masih kuat, otot-ototku masih mampu, aku pasti akan berdiri di sisimu untuk membelamu ketika engkau dibilang penyihir, dukun, penyair, didustakan, diusir, bahkan dibunuh atau diperangi. Itu Rasulullah kaget. Kenapa? 40 tahun lamanya beliau hidup sebagai Al-Amin. Dihormati, disegani, dimuliakan, kata-katanya dipercaya, tidak pernah dibantah, tidak pernah diragukan. Lalu Waraqah mengatakan, seandainya nanti tulang-tulangku masih kuat dan otot-ototku masih mampu, aku pasti akan berdiri membelamu ketika engkau didustakan, ketika engkau dibilang gila, ketika engkau dibilang penyihir, penyair, ketika engkau diusir, ketika engkau diperangi, ketika engkau dibunuh. Kata Nabi SAW,
Benarkah mereka akan mendustakanku? Benarkah mereka akan mencaci makiku, menyebutku dengan sebutan-sebutan yang buruk, mengusirku, atau membunuhku, memerangiku? Kata Waraqah, tidak ada satupun manusia yang didatangi oleh apa yang telah datang kepadamu, melainkan pasti akan mengalami apa yang kukatakan tadi. Jadi Khadijah yang menyiapkan Rasulullah SAW untuk menghadapi kenyataan pahit begitu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebelumnya beliau tidak aware sama sekali, nggak kebayang sama sekali. Tapi karena Khadijah yang sangat gesit, cepat, tanggap, membuat Nabi SAW bisa menyiapkan mentalnya bahwa ke depan beliau akan mengalami perjuangan yang pahit, keras, dan panjang itu. Ini Khadijah yang sampai akhir hayatnya menghabiskan seluruh hartanya untuk mendukung perjuangan suaminya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ketika menjelang wafat beliau masih mengatakan, seandainya nanti tulang-tulangku bermanfaat untuk kau gunakan berjuang ya Rasulullah, gali kuburku, ambil tulangku. Kita juga mengenal bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sang penghafal 40.000 bait syair. Aisyah menghafal 40.000 bait syair. Dari Aisyah, para sahabat belajar tentang berbagai ibadah dan perilaku Rasulullah ketika di rumah. Beliau meriwayatkan lebih dari 3.000 hadis yang bermanfaat bagi umat Islam sampai hari ini. Dan bukan itu saja, Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang perawat di medan tempur yang sangat tangguh, bersama dengan Suwaibah al-Aslamiyah, bersama dengan banyak tokoh-tokoh muslimah yang lain, berada di garis depan merawat para sahabat yang terluka di medan perang. Inilah Aisyah yang bahkan nanti akan tampil sebagai seorang panglima perang, juga tampil sebagai seorang orator, khatib yang memukau dengan pidatonya yang sangat membakar semangat. Lalu kita punya Sayyidah Hafsah, Ummul Mukminin, putri Sayyidina Umar ibn Khattab, yang bersama sepupunya Asy-Syifa binti Abdillah al-Adawiyah menjadi dokter-dokter hebat dalam sejarah Islam. Ketika Muqawqis, gubernur Romawi di Mesir, menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau belum bisa memasuki agama Islam, tetapi menyambut baik seruan Rasulullah, mengirimkan 2 orang dokter dan 2 orang jariyah, 2 orang perempuan yang nanti salah satunya adalah Ummul Mukminin Maryah Al-Qibtiyah. 2 dokter dari Mesir yang dikirim ke Madinah tersebut bertugas selama 6 bulan. Ternyata nganggur. 2 dokter itu lalu mengajukan kepada Rasulullah untuk pulang kembali ke Mesir. Kata mereka, di sini wahai Rasulullah, umatmu sehat semua, tidak ada yang sakit. Di sini lingkungannya sehat, tidak ada wabah, tidak ada infeksi, tidak ada penyakit menular. Ini beda sekali dengan Mesir, negeri kami.
Kayaknya kami lebih bermanfaat di Mesir daripada di sini. Izinkan kami pulang. Maka Nabi SAW sebelum mengizinkan mereka pulang, meminta mereka untuk mengajarkan semua ilmu kedokterannya kepada dua sahabiah, yaitu Hafsah dan As-Sifa binti Abdillah Al-Adawiyah. Maka kedua orang ini menjadi dokter yang nantinya juga mengajari kepada berbagai sahabiah yang lain, sahabat yang lain, ilmu kedokteran yang mereka dapat dari dokter-dokter dari Mesir ini. Adapun dokter-dokter dari Mesir ini menggabungkan ilmu kedokteran Mesir maupun ilmu kedokteran Yunani dan Romawi. Karena pada saat itu Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, sementara banyak bangsawan Mesir sebenarnya masih keturunan Yunani dari masa Alexander the Great. Sehingga ilmu kedokteran Asy-Syifa dan juga Sayyidah Hafsah ini ilmu yang sangat-sangat holistik, membahas kesehatan dari berbagai macam aspek, dari preventif sampai kuratif, dari pencegahan sampai pengobatan. Di waktu yang akan datang, bahkan Asy-Syifa binti Abdillah Al-Adawiyah, sepupu Sayyidah Hafsah ini, akan diangkat oleh Khalifah Umar ibn Khattab sebagai Menteri Perdagangan pada zaman beliau. Menteri Perdagangan yang bertugas mengawasi pasar di seluruh kekhalifahan. Dan kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab kalau hari ini dikonversi setara dengan 28 negara yang membentang dari Tunisia di barat sampai Pakistan di timur. Kita bisa membayangkan bagaimana wewenang seorang Asy-Syifa binti Abdillah, seorang dokter yang menjadi Menteri Perdagangan pada masa itu. Kita punya begitu banyak tokoh dari kalangan sahabiah, seperti Sayyidah Zainab binti Jahsh yang seorang tokoh pembuat kerajinan. Beliau ahli menganyam dari pelepah-pelepah kurma menjadi berbagai keranjang dan peralatan-peralatan yang itu beliau ajarkan kepada para wanita Ansor. Demikian pula kita punya begitu banyak sepanjang sejarah Islam perempuan-perempuan tangguh yang dari mendampingi para khalifah sampai mereka sendiri memerintah atau bahkan menjadi panglima di medan tempur, mereka mengukirkan sejarah yang begitu dahsyat. Pada abad pertama Hijriyah terdapat perempuan mulia Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan yang menjadi penopang suaminya ketika menjadi khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sifatnya yang wara' dan zuhud menjadikan Fatimah binti Abdul Malik seorang istri khalifah yang cerdas dan juga sekaligus sangat menjaga kemuliaan suaminya. Pada waktu Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, Fatimah binti Abdul Malik masih menyimpan kalung yang dihadiahkan oleh ayahnya kepadanya. Lalu Umar mengatakan kepada istrinya, "Wahai Fatimah, sesungguhnya aku tidak bisa bersanding dengan kalung itu. Engkau harus memilih. Engkau tetap mendampingi aku sebagai seorang istri khalifah, dan engkau tanggalkan kalung itu, kembalikan ke Baitul Mal, atau engkau ingin tetap bersama kalung itu dan kita harus berpisah." Maka Fatimah melepasnya, menyerahkannya ke Baitul Mal kaum muslimin. Ketika Umar wafat, kemudian adiknya Yazid bin Abdul Malik naik tahta menggantikan sebagai khalifah. Yazid
mengambil kalung itu dari Baitul Mal dan menyerahkannya kepada kakaknya yang sangat dia sayangi. Wahai kakak, ini adalah kalungmu, pemberian dari ayah, dan telah berada di Baitul Mal, sedangkan dia adalah hakmu. Ambillah kembali. Maka Fatimah binti Abdul Malik mengatakan, sesungguhnya Umar tidak menginginkan aku untuk memakainya selagi dia masih hidup. Maka bagaimana aku akan memakainya ketika dia sudah meninggal? Fatimah binti Abdul Malik adalah seorang muslimah dalam sejarah yang mencetak rekor memiliki hubungan kekerabatan terbanyak dengan para khalifah. Bapaknya Abdul Malik bin Marwan khalifah, kakeknya Marwan bin Hakam khalifah. Kakaknya ada dua yang menjadi khalifah, Walid dan Sulaiman bin Abdul Malik. Suaminya juga menjadi khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Dua adiknya juga menjadi khalifah, namanya Yazid bin Abdul Malik dan Walid dan Hisham bin Abdul Malik. Keponakan-keponakannya ada yang namanya Yazid bin Al-Walid, ada yang namanya Al-Walid bin Al-Yazid, Al-Walid bin Yazid juga menjadi khalifah. Total Fatimah binti Abdul Malik memiliki 12 orang mahram yang semuanya khalifah. Dan beliau senantiasa dipercaya untuk menjadi para penasehat para khalifah. Dari sejak suaminya masih hidup maupun bahkan sesudah suaminya wafat, menjadi wanita mulianya Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah punya Fatimah binti Abdul Malik, Bani Abbasiyah punya Zubaidah binti Ja'far bin Abu Ja'far Al-Mansur. Zubaidah dikenal sebagai istri Harun Ar-Rasyid, khalifah Daulah Bani Abbasiyah. Maka Zubaidah juga cucu seorang khalifah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Dia juga keponakan seorang khalifah, yaitu Al-Mahdi. Dia juga sepupu dua orang khalifah, yaitu Musa Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid. Dia juga istri seorang khalifah, yaitu Harun Ar-Rasyid. Dia juga ibu seorang khalifah, yaitu Muhammad Al-Amin. Dan dia ibu tiri sekaligus pengasuh bagi dua orang khalifah, yaitu Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Jadi Masya Allah, Zubaidah dikenal lebih jauh dengan wakafnya yang luar biasa, di mana dia memerintahkan penggalian sebuah mata air di kota Mekah yang sampai hari ini disebut sebagai mata air Zubaidah. Mata air Zubaidah ini kemudian dibikinkan kanal-kanal saluran untuk mengaliri kebutuhan jamaah haji di Mina, di Arafah, dan di Musdalifah. Kalau sekarang kita pergi ke Arafah, Mina, Musdalifah, kita masih akan menyaksikan peninggalan kanal-kanal saluran air Zubaidah. Dan bahkan pada masa berikutnya Zubaidah menambahkan hartanya untuk menjadikan kanal-kanal air ini sampai ke seluruh penjuru kota Mekah, bahkan sampai ke pos-pos luar dari perjalanan jalur-jalur meninggalkan kota Mekah. Dalam sejarah Islam juga dikenal perempuan-perempuan hebat seperti Syajaratud Dur, seorang sultanah dari Daulah Mamluk yang ada di Mesir. Kepemimpinannya mempertahankan Mesir dari serbuan pasukan salib
dikenang sepanjang sejarah. Ada pula Fatimah Al-Fihri yang mendirikan universitas tertua di dunia yang masih beroperasi sampai hari ini, Jamiah Qairawan yang ada di Afrika Utara. Kita juga punya Maryam Al-Astrolabi, penemu astrolab, gadget paling canggih pada zamannya. Astrolab ini dikembangkan dari sextan yang digunakan untuk mengukur jarak bintang-bintang dan jarak yang ada di bumi. Sehingga dengan astrolab itu, orang tidak akan tersesat meskipun berada di tengah padang pasir ataupun di tengah lautan. Gadget yang bernama astrolab dan sextan yang dibuat oleh Maryam Al-Astrolabi mendominasi dunia navigasi pada abad ke-14, 15, 16, 17, bahkan sampai 18. Kita juga punya Lubna dari Cordoba, matematikawan luar biasa yang menjadi mahaguru di Universitas Cordoba pada zamannya. Kita juga punya tokoh dari Nusantara, perempuan tangguh seperti Laksamana Kemala Hayati yang berasal dari Kesultanan Aceh masa Iskandar Muda, yang beliau mendirikan pasukan Inong Bale, pasukan para janda syuhada yang beliau pimpin sendiri. Lalu banyak yang tidak tahu bahwa Kemala Hayati berduel dengan Cornelis de Houtman, pemimpin ekspedisi Belanda pertama ke Nusantara, di atas geladak kapal Zealandia, dan kemudian Kemala Hayati menikam Cornelis de Houtman dengan rencongnya tepat di jantung. Dan ekspedisi Belanda pertama ini sebenarnya dari 4 kapal yang pulang hanya 2 kapal, karena 2 kapal disita oleh Malahayati untuk diserahkan kepada Kesultanan Aceh, dan kaptennya yaitu Cornelis de Houtman dibunuh dalam duel yang sangat kesatria di atas kapal. Jawa punya Ratu Kalinyamat yang dicatat oleh Portugis di Malaka, Rainha de Japora, Sang Ratu Jepara, Sang Mawar Laut Utara, mengirimkan 2 kali ekspedisi penggempuran Portugis di Malaka dengan kekuatan 120 dan 100 kapal. Armada perang dari Jepara yang dipimpin sendiri oleh Ratu Kalinyamat. Sementara itu, Kesultanan Hitu di Ambon mencatat bagaimana Kesultanan Hitu diselamatkan dari serbuan Portugis oleh Ratu Kalinyamat dengan 80 kapal perang yang dikirim dari Jepara ke Ambon pada saat itu. Tokoh-tokoh besar sepanjang zaman ini, muslimah-muslimah agung ini telah membuktikan kepada kita dengan risalah yang tahrir, risalah yang membebaskan perempuan, maka muslimah sepanjang zaman bisa mengukirkan sejarah ketangguhannya. Kisah-kisah tadi selengkapnya ada di buku Kisah-kisah Perempuan Peradaban. Terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sambil menutup kajian pada pagi hari ini, karena Ustadz Salim akan lanjut ke agenda selanjutnya.
سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من الوعف عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.